Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Indruman Zaki. Jadi kali ini saya akan berbicara tentang virus corona atau SARS-CoV-2 atau sering disebut juga COVID-19. Seperti namanya, virus corona ini berbentuk seperti mahkota atau corona matahari. Coronavirus ini menginfeksi saluran sistem pernafasan yang menyebabkan si penderita mengalami infeksi pernafasan ringan seperti flu, batuk kering, dan parahnya lagi virus ini dapat menyebabkan infeksi pernafasan akut seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Perlu kalian ketahui, infeksi virus corona ini pertama kali ditemukan di kota kecil Cina, yaitu di kota Wuhan pada akhir 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir di seluruh negara di dunia ini, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Di Indonesia sendiri telah memperlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Pemerintah juga mengimbau larangan mudik lebaran yang mulai berlaku Jumat 24 April 2020. Lalu bagaimana masyarakat berangkat mudik sebelum diberlakukan larangan tersebut? Bisa dikatakan curi start lah. Menurut saya, dengan diberlakukan pembatasan transportasi di daerah yang diberlakukan PSBB dapat menjadi salah satu faktor penghambat pemudik tersebut. Dan kalaupun terjadi pergerakan keluar dari PSBB, itu pun angkanya sudah diprediksi sangat kecil dan dampaknya sangat minimal terhadap penyebaran COVID-19. Namun kalau masih ada pemudik yang nekat pulang kampung saat pandemi ini, akan dikarantina 14 hari di tempat terdekat yang disediakan masyarakat setempat. Tempat karantina bisa ditempatkan di SD sekitar, gedung bersama, atau dikarantina di tempat kosong seperti di Sragen. Cukup menarik. Jadi kali ini saya akan mengilustrasikan permasalahan dalam pemilihan rute terpendek pemudik menuju tempat karantina yang terdekat. Saya akan menjelaskan menggunakan salah satu materi matematika diskrit, yaitu algoritma Dijkstra. Ya, sebelum kita melakukan pembahasan ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih algoritma Dijkstra itu. Algoritma Dijkstra ialah algoritma yang digunakan dalam pemecahan masalah jarak terpendek untuk graf berarah dengan bobot-bobot sisi yang bernilai. Algoritma Dijkstra ini ditemukan oleh ilmuwan komputer yang bernama Edgar Wade Dijkstra. Ya, ini sudah ada contoh graf yang memiliki bobot. Yang pertama, kita tentukan titik awalnya. Di graf ini kita pilih vertex A ini sebagai titik awalnya, dan kita misalkan A titik A ini sebagai titik awal pemudik menuju tempat karantina terdekat. Tempat karantina terdekat dimisalkan titik vertex B, C, D, E, F, G ini ya. Kemudian di titik awal ini kita beri nilai 0 sebagai titik keberangkatan. Kemudian vertex-vertex yang beradjacent dengan vertex awal ini dihitung. Vertex-vertex yang beradjacent secara langsung di sini adalah vertex B, AB dengan nilai bobot 11, AC dengan nilai bobot 35, dan AD dengan nilai bobot 17. Sedangkan vertex-vertex yang tidak beradjacent secara langsung di sini adalah E, F, G. Ini diberi tanda simbol tak terhingga karena tidak beradjacent langsung dengan A ini. Setelah itu kita pilih bobot yang paling kecil di antara AB, AC, dan AD. Tentunya kan AB ini dengan nilai bobot terkecilnya adalah 11, maka B ini dijadikan visited vertex dan kita beri tanda AB ini. Ya, ini. Kemudian kita analisa lagi. Dengan dijadikannya B ini sebagai visited vertex, maka muncul rute baru yang sebelumnya E ini tidak terjangkau. Maka dengan adanya visited vertex B ini, maka E ini terhubung dengan A B, E dengan nilai bobotnya 20. Kemudian ke C, yang sebelumnya C itu nilainya kan 35, nilai bobotnya 35. Dengan memanfaatkan visited vertex B ini, jarak ke C ini menjadi 24, 11 tambah 13 ini. Kemudian ditulis yang paling optimum di kolom kedua ini, menggantikan yang 35 ini. Setelah itu AD dengan memanfaatkan B, kan tidak ada jalur, jadi menggunakan rute yang ramah AD dengan nilai bobot 17. Lalu kita bandingkan mana titik yang paling terkecil. Tentu saja AD ini dengan nilai bobot 17. Lalu D ini dijadikan visited vertex dan diberi tanda. Kemudian kita analisa lagi
catat ABE dengan rute bobotnya, nilai bobotnya 20, dan ini muncul nilai rute baru memanfaatkan visited vertex D, yaitu ADC menuju C. Yang belumnya C itu nilai bobotnya 24 dan ada rute baru ini sekitar 31, maka dibandingkan apakah rute baru ini lebih baik daripada rute lama ini 24 ini, maka masih baik rute yang lama. Rute yang lama dipakai kembali. Lalu muncul rute baru dengan memanfaatkan visited vertex D, yaitu ADG yang nilai bobotnya 34. Lalu kita catat di sini 34. Setelah itu kita bandingkan mana nilai bobot yang paling kecil antara ABE, ADC, dan ADG. Tetap saja ABE ini. Lalu kita beri tanda. Kemudian kita analisa lagi dengan memanfaatkan visited vertex B, E, muncul rute baru menuju F yang tadinya F itu tak terjangkau dan memiliki nilai 32. 11 tambah 9 tambah 12 itu 32. Lalu muncul rute baru menuju C dengan memanfaatkan visited vertex B dan E yang jumlahnya sekitar 26 ini dengan jumlah 11 tambah 9 tambah 6, 26. Apakah 26 ini lebih baik dari rute yang lama, yaitu 24? Kan tidak lebih baik, jadi pakai rute yang lama ini 24. Kemudian ADG dengan nilai rute tetap 34 tadi, dan ini ABC yang tadi nilai bobotnya 24. Lalu kita seleksi lagi, nilai bobot yang paling kecil adalah ABC, lalu beri tanda ya ini. Kemudian C ini dijadikan visited vertex. Setelah itu kita analisa lagi, tetap lagi dengan menggunakan memanfaatkan visited vertex E dan B yang F tadi tidak terjangkau menjadi terjangkau dengan rute ABEF dengan nilai 32. Kemudian dibandingkan dengan rute baru dengan memanfaatkan visited vertex C, A, B, C, F dengan nilai 31. Apakah rute baru ini lebih baik dari rute yang lama? B, optimum mana? Kan optimum yang ini A, B, C, F. Maka A, B, C, F ini digunakan menggantikan A, B, E, F ini. Kemudian muncul rute baru lagi dengan memanfaatkan visited vertex C. Yang dulunya G itu rutenya itu ADG dengan nilai bobotnya 34, dengan rute baru ini ABCG nilai bobotnya 11 tambah 13 tambah 6 yaitu 30. Apakah nilai 30 ini lebih baik dari rute yang lama? Ya, nilai optimumnya jatuh pada ABCG. Lalu kita seleksi mana jarak tempuh yang paling optimum antara opsi 4 ini, yaitu jatuh pada ABCG. Kemudian G ini dijadikan visited vertex, kemudian kita tandai. Setelah itu kan tinggal F saja yang belum terjangkau. Jadi kita lihat di sini rute yang tadi yang paling optimum ke F, yaitu ABCF ini kita tandai dengan nilai 31. Kiranya gitu ya, jadi rute terpendek si pemudik menuju tempat karantina terdekat pertama itu di B ini 11, yang kedua itu ke D 17, kemudian yang ketiga itu ke E dengan jarak tempuh 20, kemudian ke C dengan jarak tempuh 24, kemudian ke G dengan jarak tempuh 30, dan terakhir ke F dengan jarak 31 ini. Ya, cukup segitu mungkin penjelasan dari saya. Sekian dari saya yang berusaha memadukan COVID-19 ini dengan materi matematika diskrit. Maaf kalau masih banyak kurangnya. Jadi teman-teman tetap di rumah aja, stay safe, jangan keluyuran. Dan jika ada kerabat yang ingin mudik lebaran, bilangin kepada mereka jangan nekat mudik dulu, karena di luar sana masih belum baik-baik saja. Mudiknya ditunda dulu, lain waktu aja, nunggu situasi di luar sana membaik. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.